Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Hadratal muhtaram, para alim, para ulama, para sepuh sepuh, beliau yang kami hormati Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG, yang kami hormati seluruh jamaah salat zuhur di ruang salat utama Masjid Agung Jawa Tengah, serta yang kami banggakan para santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, serta kaum muslim pendengar setia Radio Dakwah Islam, Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pengajian pada siang hari ini yakni pengajian kitab fikih, kitab Qawaidul Fiqhiyah. Adapun tema pada siang hari ini akan membahas mengenai al-itsar bil qurubil makruhun. Untuk itu bagi para santri yang nanti ingin bertanya dan juga para jamaah bisa langsung bertanya kepada beliau yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Dan bagi para pendengar setia dan juga pemirsa bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Baik, untuk itu kita buka pengajian pada siang hari ini dengan bacaan umil kitab Liridhoillah wali syafaati Rasulillah ala hadiniya al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baiklah, marilah kita simak bersama pengajian kitab fikih pada siang hari ini, yakni kitab Qawaidul Fiqhiyah bersama beliau yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qaidatus Tsaminah Asyarata. Kaidah yang ke-18. Al-isaru fil qurabi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Al-isaru memilihkan atau mempersilahkan orang lain fil qurabi ing dalam mendekatkan diri, makruhun mendekatkan diri kepada Allah, fil qurabi dalam ibadah, gitu aja. Al-isaru memilihkan orang fil qurabi ing dalam ibadah itu makruhun, makruh. Wa fi ghairiha, selain qurab, selain ibadah, mahbubun, dicintai. Al-isar itu apa? Tafdilus syakhsi ghairahu ala nafsihi. Tafdilus syakhsi, mempersilahkan seseorang, mempersilahkan ghairahu kepada orang lain, ala nafsihi, daripada dirinya. Jadi orang lain dipersilahkan memilih atau melakukan kebaikan, dirinya ngalah, gitu loh. Jadi ngalah kepada orang lain untuk melakukan kebaikan. Ya, contohnya nanti ada di sini. Jadi kalau kamu mempersilahkan orang lain, monggo, monggo. Sampaian saja yang di sop awal, saya tak sop kedua, saya tak sop ketiga. Ini namanya al-isar bil qurabi, kan. Sop pertama itu kan fadilah, afdol. Sop kedua berikutnya, sop ketiga berikutnya. Lah kok enggak milih sop pertama, malah milih sop kedua, yang sop pertama yang kosong itu dipersilahkan kepada orang
lain. Itu contoh yang paling gampang. Al-qurabu jam'u kurbatin. Jamak dari kata kurba, ya ibadah. Wa ya ma yutaqarrabu bihi ilallahi, sesuatu yang mendekatkan kepada Allah. Minat ta'ati, berupa ketaatan-ketaatan. Maknal qaidati utai maknane qaidah anna taqdimal mar'i ghairahu. Anna taqdimal mar'i, bahwa seseorang yang mempersilahkan ghairahu kepada orang lain, ala nafsihi, daripada dirinya, fima huwa, di dalam hal-hal yang sifatnya kurbatun wa ibadatun. Ya, kurbatun wa ibadatun lillahi, kepada Allah, itu makruhun, hukumnya makruh. Kaman yuksiru bisofil awali, kaman kaya wong yuksiru kang mempersilahkan bisofil awali, kelawan sof awal, fis sholati, ing dalam sholat, mempersilahkan ghairahu, kepada orang lain. Wa yata'akharu huwa, dia sendiri milih mburi. Li'annal gordo minal kurubati, li'annal gordo, karena tujuan pokok, minal kurubati, dari ibadah-ibadah itu ta'zimullahi, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Faman asaro biha ghairahu, faman sing sapa wonge asaro, mempersilakan apa kurbah ghairahu, kepada orang lain, faqad taroka, maka berarti dia telah mengabaikan, meninggalkan ijlalallahi, membesarkan Allah, wa ta'zimihi, dan mengagungkannya. Ya pokoknya nek kebaikan ki aja mempersilahkan wong liya, kamu sendiri enggak. Sama dengan wis aku ngalah, wis aku ora jamaah, kowe wae jamaah. Itu ndak elok kayak gitu itu. Wa in adda lamuno, sampai al-isaru, mempersilakan ila kepada orang lain, ila tarki wajibin, sampai meninggalkan yang wajib, fa huwa haramun, bukan hanya makruh tapi haram. Wis sing salat kowe wae lah, aku tak ora salat. Loh, sholat ki wajib kok. Silakan kamu pakai baju lah, aku tak ngeligo wae, buka aurat rapopo lah, menutup aurat itu wajib kok. Jangan sampai begitu. Wa amal isaru fi ghairil kurubati, tetapi kalau mempersilakan orang lain di luar persoalan ibadah, fi ghairil kurubati, minal umurid dunyawiyati, soal-soal kehidupan dunia, fa mahbubun, maka itu terpuji, wa mandubun, dan itu dianjurkan, ilaihi. Jadi kalau ini ada minuman, wah kok si Cito, wis Mas Harun wae lah. Ini minuman bukan ibadah, ndak apa-apa, bagus itu, ngalah gitu loh. Jangan iki minumanku jawani-wani. Nah, itu berarti tidak isar. Ya, tidak wayusiruna bihim walau kana bihim khososoh. Jadi ini menegaskan bahwa kalau ibadah itu sifatnya fastabiqul khairat, ngakeh-ngakehno perbuatan baik. Tapi kalau dalam soal-soal umur ad-dunyawiyah, ya mempersilahkan orang, itu lebih baik. Liqauli ta'ala wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Ini salah satu sifatnya para sahabat, terutama sahabat Ansor kepada sahabat Muhajirin. Jadi mempersilahkan kepada sahabat Muhajirin diprioritaskan, monggo manggon rumahku, monggo makan makananku.
Nah, walau kana bihim khososo, meskipun dia sendiri juga butuh. Kan dalam salah satu anjuran infak itu kan wa atal mala ala hubbihi. Jadi bersedekah, memberikan harta itu meskipun kamu suka, cinta sama harta itu, tapi dikasihkan sama orang. Punya duit cuma 100.000, nggak urip pirang dino, tapi yang 50.000 disodakokan sama orang lain. Ya, dia dewe butuh tapi mau memberi. Ini bukan kurob, bukan minat ta'at, ini adalah soal yang lain atau umurun dunyawiyan. Ayat adilatul qaidati, dalil kaidah itu secara umum qaulihi ta'ala fastabikul khairat, fastabiku maka berlombalah kamu al khairat, kebaikan-kebaikan. Wa qauluhu dan firman Allah wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, al ayah. Wasari'u bersegeralah kamu ila magfiratim mir rabbikum untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhanmu. Qaulun Nabi, ada lagi hadis Nabi, ibda binafsik. Ibda, mulailah binafsika dengan dirimu sendiri, fatasoddaq alaiha. Jadi ibda binafsik, badu'un nafsi. Amsilatul qaidati, contoh-contoh kaidah, idza kana ma'al muslimina ma'un. Idza kana, kalau ada ma'al muslimi, bersama muslim ma'un sebidang air, la yakfi, air itu tidak cukup illa liwudu'ihi, kecuali untuk keperluan wudunya, fala yu'siru bihi ghairahu, jangan diberikan pada orang lain. Ya, jangan mempersilahkan orang lain. Ndi mau. Wa yatayammamu, dan kemudian dia melakukan tayamum. Li'annal wudu'a, karena wudu itu kurbatun, ibadah, wala isar fil kurobi, tidak ada isar, tidak ada sistem mempersilahkan orang lain dalam soal kurob, dalam soal ibadah atau kebaikan-kebaikan, to'at. Jadi di satu perjalanan hanya ada air sedikit, kamu perlu wudu, karena ada air kan wajib wudu, tidak boleh tayamum. Nah, ini air ini jangan diberikan pada orang lain. Kalau diberikan pada orang lain, ya untuk wudunya orang lain, maka kamu akhirnya tidak ada air, lalu akhirnya kamu tayamum. Ini contoh yang tadi. Idza kana fis safil awali furjatan. Idza kana fis safil awali furjatun fala yu'thiru biha syakhsan akhar. Maka kalau ada di soft awal itu peluang, kamu mau sholat di situ, fala yu'thiru, maka jangan dipersilahkan biha syakhsan akhar, kepada orang lain. Lima li safil awali minal fadli, karena di dalam soft awal itu ada keutamaan. Nah, pertanyaannya, apa latar belakang rasional, filosofi, kok kita tidak boleh mempersilahkan orang lain sementara kita ngalah? Ini jangan sampai kita ini ogah-ogahan, malah mempersilahkan orang lain. Jadi tidak semangat. Kan semangatnya itu kan kalau mau jamaah kan cepat-cepat ke depan. Memilih yang depan. Memilih yang depan ini ada fadilah, memilihnya itu menunjukkan semangat. Nah, kalau mempersilahkan orang lain, ini artinya dia tidak semangat.
Ini satu filosofinya. Yang kedua, jangan sampai dianggap ini egois, menang-menangan, disi-disian. Karena ini persoalannya bukan hubungan antar manusia, tapi hubungan antara hamba dengan Tuhan. Lah, persoalan kalau ada soft awal kosong, lalu takmir masjidnya ini nanti untuk Pak Wali Kota, ini nanti untuk Pak Kapolres, ini nanti untuk Pak Dandim, ini nanti untuk siapa lagi. Itu persoalan. Ya. Jadi kalau kita itu menyiapkan tempat di depan, tempat khusus, pertimbangannya apa? Pertimbangannya kehormatan, maka sebaiknya orang itu supaya datang jangan telat. Ya, jangan telat, supaya jangan membuat iri orang lain. Kan tidak boleh diskriminasi soal soft sholat itu. Ya, kalau pertimbangannya kehormatan, beda dengan kalau presiden ya misalnya pertimbangannya itu keamanan. Lu ndak sembarang lu presiden tuh sembayang terus sanggon-gon ngono nanti keamanannya gimana? Maka pernah terjadi di Baitur Rahman, Mas Gibran, Wapres, sembayang dipersilakan di sop awal ndak mau. Tawadhu dia, akhirnya dia sembahyang di sop, ya kecekel nimburi. Lah pas pampresnya yang bingung, lalu kemudian viral. Nah, pas pampres itu kan harus mendampingi, karena itu orang yang ada di sisi Mas Gibran ini dimohon minggir. Lah ini terus yang viral itu diusiri. Al-Qaidatu Tasyah Hasyarata Al-Hudud Taskutu Bisyubuhati. Al-Hududu hukuman, had, itu taskutu bisa gugur atau tidak bisa dilaksanakan. Bisyubuhati disebabkan karena ketidakjelasan. Jadi kalau orang diberi sanksi hukum, itu harus jelas kesalahannya. Maka kalimat yang paten di pengadilan itu kalau menetapkan hukum itu terbukti secara meyakinkan kesalahannya apa, mencuri, berzina, merampok, itu terbukti secara meyakinkan. Supaya ini jangan ada subuhat, enggak jelas kok ditetapkan hukum. Maka tugas hakim di pengadilan itu kalau ada tuntutan jaksa menghadapkan terdakwa, maka tugas hakim itu membuktikan adanya kesalahan. Ya, terbukti salahnya apa, baru kemudian hukum itu diterapkan. Lah kalau ada sesuatu yang kesalahannya itu tidak jelas, syubhat, maka itu tidak boleh diterapkan hukum. Nah, termasuk kalau di sebuah lembaga seperti Ma'had Tahfidz ini mau memberikan sanksi kepada santri, sanksinya apa? Apa itu potong uang living cost-nya. Ini harus jelas salahnya apa. Nah, misalnya salahnya wayai kembali ke pondok, tidak kembali ke pondok. Jadi berapa hari? 3 hari, potong living cost-nya 30.000. Nah, kalau tidak jelas, lupa saya datang kok Pak,
Cuma saya tidak tidur di pondok. Tidurnya di mana? Tidurnya di masjid. Nah ini kan subuhat, ini tidak jelas. Saksinya sopo tidur di masjid? Tidak ada. Sekarang yang menuduh juga tidak bisa membuktikan bahwa dia betul-betul tidur di masjid atau tidak. Ini kalau ragu begini ya nanti dulu sampai yakin dulu. Salah satu hal yang untuk yakin itu kan bisa disumpah. Sumpah kowe wis teko ning nggon MACT, wallahi Pak saya lah itu nanti menjadi alat bukti. Al-hudud jam'u haddin. Hudud itu jamak dari had wa huwa uqubatun muqaddaratun syar'an, yaitu sanksi hukum yang ditentukan menurut syara. Kahaddiz zina, seperti had zina, orang pelaku zina itu di had mi'ata jaldah, 100 kali jilid. Wasirqati, dan mencuri di had qat'ul yadi, potong tangan. Wasyubuhatu utawi syubuhat iku jam'u syubhatin, jamak dari kata syubhatin, syubuhatin. Wa ya ma istabaha, sesuatu yang samar, wa askala, ada kesulitan, minal umuri lam yatamayyaz, jadi sesuatu itu tidak bisa dijelaskan, ora iso dibedake. Maknal qaidati, maknane qaidah iku pripun? Anal hududa wal uqubati, anal hududa bahwa had wal uqubati, sanksi-sanksi hukum, taskutu bisa gugur sanksinya, walatukomu inda wujudi syubhatin qawiyatin, walatukomu tidak bisa diterapkan inda wujudi syubhatin qawiyatin, kalau ada syubhat yang kuat, yang pasti. Sebentar, hati-hati, kalau tidak boleh diterapkan ukubat, itu tidak berarti kemudian bebas 100%. Ya bisa jadi hukumannya bukan ukubat. Ya. Jadi misalnya begini, ada orang, sanksi hukum itu bisa berubah kan, bisa menjadi ringan, rukhsah. Jadi misalnya siapa orang menagih dengan cara kasar, dengan cara menakut-nakuti, mengancam. Nah ini menakut-nakutinya ini kan perbuatan pidana, mengancamnya ini perbuatan pidana. Maka ketika tidak bisa dibuktikan ancaman itu, buktinya apa? Wedi karepe dhewe tak ngarani ngancam, ngono to? Nah, tidak bisa dibuktikan. Tapi tidak berarti kemudian utangnya bebas. Utang ya utang, bayar. Itu kan perdata, beda. Utang itu wajib bayar, ini perdata. Menagih dengan cara paksa, menakut-nakuti, ini perilaku pidana. Pidananya tidak boleh diberi sanksi hukum karena tidak jelas buktinya. Tapi utangnya ya tetap utang. Sampean punya utang sama Pak Muhyiddin 100.000, tak tagih, tak kampleng, orang bayar-bayar, tak kampleng toh? Kampleng lah, ini kampleng ini saya salah, ngampleng. Kamu kemudian lapor ke polisi, sampai di polisi saya bilang, enggak, saya enggak ngampleng kok. Terus ditanya, buktinya apa ngampleng? Enggak ada visum dokter, enggak ada orang yang melihat, tidak ada bukti-bukti yang lain. Akhirnya tidak bisa dipidana ngamplengnya. Tapi utangmu ya tetap bayar karo aku. Loh, beda-beda urusannya perdata karo pidana. Faman sariko, sing sapa wonge nyolong mala waladihi, hartanya anaknya. Jadi bapaknya ngambil hartanya anaknya. Falatuk ta'u yaduhu, maka tidak boleh dihukum potong tangan. Liwujudi syubhatin, karena di situ ada syubhat.
ketidakjelasan. Lu saiki nek bondone anake iki bapakne iki punya kepemilikan, punya apa? Hak. Atau sebaliknya bondone bapakne disuku anake, nggak bisa dibawa ke pengadilan lalu dipotong tangan. Kowe nyolong iya. Nyolong apa? Nyolong duit. Duitnya sapa? Bapak. Ya itu secara moral tidak baik, ya harus dikasih sanksi, tapi tidak bisa dihudud, ya tidak bisa diberikan sanksi apa had. Dalam hukum pidana Islam itu yang namanya hukuman yang ditentukan, potong tangan, jilid, rajam itu namanya had. Kalau bukan itu, kayak misalnya di penjara itu namanya takzir. Hukum takzir, hukum lain. Takzir itu ketentuannya yang menentukan hakim. Di penjara berapa bulan. Tapi kalau hudud hudud itu, ukubat itu ditentukan oleh Allah. Jilid 100 kali pezina, menuduh zina 80 kali. Zina muhson dirajam, mencuri potong tangan. Nah itu namanya hudud. Ya sekali lagi, kalau bebas dari hukuman hudud itu tidak berarti bebas dari sanksi. Bisa jadi sanksi yang lain. Kalau saya ulang, faman sariko mala waladi, barang siapa yang mencuri harta anaknya, falatuk tau yaduhu, tidak boleh diterapkan hukum potong tangan liwujud disubhatin, karena di situ ada subhat. Subhatnya bagaimana? Subhatnya itu bahwa hartanya anak itu bapak itu punya hak. Sama seperti hartanya bapak itu anak juga punya hak. Lah kalau ngambil bagian dari haknya sendiri kan jadinya nggak jelas ini nyuri apa enggak. Yang namanya nyuri itu kan kalau mengambil hak orang lain. Ya. Ada toko punya orang lain, kita curi apanya. Tapi kalau yang dicuri ya sama dengan mencuri hartanya suaminya. Dilalah suaminya pelit ngono to. Wah, mumpung suaminya lagi turu, dompetnya dideloki duitnya atusan pirang-pirang juku sak lembar ngono tok. Sing juku sapa? Bojone. Sampeyan aja pelit ngono ndak dicuri sama bojomu ngono. Yes, pokoknya golek duit ya dienggo bareng ngono lho, dienggo bareng itu ya iso umpet-umpetan. Ono duit diumpetkan nggon pecis ki lho, biasanya zaman biyen ki ngene. Orang istrinya nggak mengira kalau di peci ini ada uang. Ki biasanya wong ngono ki wong sing punya rumus duit lanang karo duit wedok. Nek duit wedok kek nggo tuku beras, nggo tuku laune, duit lanang simpen kene nggo tuku udut, nggo dolan, nggo seneng-seneng. Suwi-suwi nek kakean duit lanang kok pengen kawin meneh. Ngayuh ya. Jarene nek kiai senengane ngayuh po. Tenan po ngono? Tenan. Berarti sampeyan nek pengen dadi kiai engko ngayuh kowe. Jo. Bahasa halnya kiai gede ora ngayuh. Adilatul qaidati, dalile kaidah qauluhu idra'u al-hududa bisyubuhati. Dawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idra'u tinggalno al-hududa, menerapkan hukum had bisyubuhati, disebabkan karena syubhat. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, idfa'u al-hududa mastata'tum. Fa in wajadtum lil muslimina makhrajan fakhallu sabilahum. Ya, ini hampir sama artinya. Idfa'u tinggalno al-hududa masatatum fa in wajadtum lil muslimina makhrajan. Kalau kamu menemukan bagi orang-orang Islam itu jalan keluar,
fakhallu sabilahum, ya sudah tempuhlah jalan itu. Fa innal imama setuhune imam itu maksudnya penguasa itu bisa jadi bentuknya hakim atau qadhi, li ayyuhti'a, ketika dia salah fil afwi, dalam memaafkan. Imam, hakim, penguasa salah dalam hal memaafkan, itu khairun, lebih baik, min ayyuhti'a, salah fil ukubati, memberikan sanksi. Podo-podo salah, tapi nek salah memaafkan, coko yang ngono kok dimaafke salah misalnya itu lebih baik daripada salah menerapkan hukum. Bocah ora jelas kesalahannya kok dihukum. Nah itu dulu saya itu istilahnya kenaikan kelas siswa, rapat guru berdebat, satu pihak ora usah munggah beling era karuan jengkel kayak yang itu, lu beling tapi dia ini beling tapi bisa dandani, kok aku sing tanggung jawab. Wes ora rampung-rampung, maka saya mengeluarkan hadis ini, fa innal imama la ayyuhtifa fil afi khairun min ayyuhti'a fil uqubah. Daripada kita itu salah memberi sanksi kepada murid menjadi tidak naik, mendingan salah memaafkan. Jadi kalau dia beling kok diunggah kan salah memaafkan. Itu mending, itu lebih baik daripada salah memberi sanksi. Santri karo kiyaine pengennya ngono ya. Kiyaine didalili. Bayai dirasa wonten hadis niku la ayyuhti'a fil uqubah khairun min ayyuhti'a fil uqubah. La ayyuhti'a fil afwi khairun min ayyuhti'a fil uqubah. Ya ini artinya apa? Bahwa kita ini hati-hati, betul? Hati-hati. Saking hati-hatinya, maka prinsipnya itu prinsip kasih sayang. Dari prinsip kasih sayang ini bisa jadi orang yang nakal, orang yang salah, orang yang beling itu nanti jadi sadar. Tidak sedikit contoh orang salah di penjara sansaya edan. Ya Rak? Itu maling-maling gali-gali yang di penjara itu betul keluar dari penjara itu malah jadi jagoan. Ya itu karena sistem penjara yang tidak baik. Kalau di dalam penjara itu ada pembinaan yang baik, ya lah arep baik piye wong di penjara karena narkoba. Di penjara, di dalam penjara malah peredaran narkoba lebih hebat daripada di luar penjara. Nah ini kan berarti kan penjaranya sing ranggena. Amsilatul qaidati, contoh kaidah la hadda fi nikahi syubhatin kan nikahi bila waliyin wa bila syuhudin. La hadda fi nikahi syubhatin. Jadi kalau ada orang mengaku sudah nikah, tidak jelas, itu jangan diterapkan hukum had. Misalnya nikah nggak jelas soal walinya, debatable gitu. Lu sing dadi wali kok kuwi, kudune kakangnya toh, lah kok pamane. Nah, misalnya debatable begini tadi itu namanya syubhat. Wa kullu nikahin muhtalafin fi, atau nikah-nikah yang diperselisihkan itu tidak boleh diberi sanksi had. Idza sariko syasun
ketika seseorang mencuri malan harta, yadhunnuhu milkuhu, dia menganggap, merasa bahwa itu miliknya, au milku abihi atau milik bapaknya, fala qat'a, tidak boleh diberi sanksi potong tangan, liwujudi syubhati, karena ada syubhat. Jadi biasanya begini, ada kepemilikan bersama antara kakak dengan adik. Kakak dengan adik ada kepemilikan bersama, lalu karena perjalanan waktu, mungkin kakaknya sama adiknya ini sudah meninggal, tinggal keturunannya. Keturunannya ini lalu salah satunya mengambil harta itu. Ya misalnya mengambil harta itu, hartanya berupa apa? Berupa pohon, kayu, atau berupa barang yang ada di rumah. Nah, dia merasa bahwa ini warisanku, karena dulu punya ayah. Lah yang pihak yang satunya tidak terima, lalu jadi sengketa. Nah ini tidak boleh yang tidak terima itu menganggap itu mencuri. Karena apa? Karena di dalamnya ada dugaan itu harta, dia punya kepemilikan. Ya ini yang namanya syubhat tuh kayak gitu, tidak jelas itu loh. Tidak jelas. Ya, makanya kalau keluarga itu rukun, biasanya harta waris itu tidak jadi sengketa. Tapi kalau keluarga nggak rukun, terus jadinya gampang sengketa. Ada pertanyaan? Santri? Monggo dari mas-mas santri, ada yang ingin ditanyakan? Ada? Monggo. Nah, Mas Alfi. Mau tanya apa, Mas? Syubhat fi potongan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten, izin bertanya Yai. Misal ada seorang santri itu bepergian dengan seorang kiai, ngoten. Pergi sampai bepergian. Nggih. Mungkin sopir kiai ngoten nggih. Napa driver ngoten nggih. Terusan niku pergi niku teng daerah pelosok ngoten. Suatu di tengah perjalanan niku badhe salat, ajeng salat teng musola. Terusan yang kebenaran itu kerannya itu di musola tersebut niku yang keluar airnya niku hanya satu gitu kan. Kita itu harus mendahulukan yang mana? Kita mendahulukan kiai tapi makruh, atau kita mendahulukan diri kita sendiri tapi kurang sopan atau tidak beradab ngoten. Mana dulu yang harus didahulukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan giliran. Persoalannya bukan pilihan, tapi giliran kan. Giliran sopose sing wudu. Karena kerannya hanya satu. Kalau pilihan itu artinya, kalau kamu pakai keran ini, habis airnya kiainya enggak uman. Kalau dipersilahkan kiainya, nanti habis airnya kue ora uman. Itu isar namanya. Tapi kalau tadi itu hanya giliran aja. Sopo sing didahulukan untuk wudu, tapi podo-podo wudu. Ya, sampean tidak ngalah. Ngalahnya itu hanya soal urutan aja. Jadi ini tidak termasuk al-isar bil kurob. Karena kalau kurob itu artinya kamu wudu di situ, kiai ra iso wudu. Entek banyune. Kiai wudu ning kono, kowe ora uman.
Jadi tidak apa-apa itu kalau mempersilahkan. Tapi kalau minuman, Pak Yai kula mboten ngelapun Pak Yai mawon. Ini bukan kurob. Ya. Gitu ya Mas. Jadi ini mendefinisikan ini memang perlu jeli. Itu kalau yang namanya isar itu artinya aku ora usah kowe wae. Aku ora usah sop awal kowe wae, engko aku sop carry. Itu isar. Tapi kalau podo-podo maju ninggon sop awal, ini bukan isar. Ayo Mas, maju Mas. Aku yo maju. Podo-podo di sop awal. Ini bukan isar namanya. Mengajak aja. Mengajak bareng-bareng. Tapi kalau isar itu silakan kamu di depan, saya tak di belakang. Nah, saya ini rebutan pacar. Iku kurob apa bukan? Jadi Mas iki podo-podo Pemalang siji ndi. Nah, kini ning kono anake Pak Kaji siji yo ayu. Iki yo pengen kae yo pengen. Nah nek ini bukan kurob, jadi wis sampean wae lah sing maju lah, aku tak ngalah. Aku tak golek meneh wae sing nggih, wonten malih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Yai, tadi disebutkan bahwa mempersilahkan orang lain dalam hal kebaikan itu hukumnya makruh dengan dalil fastabiqul khairat. Nah, akan tetapi banyak terjadi di lapangan seperti contoh ketika ada dua orang yang hendak melakukan sholat. Nah, yang satunya monggo jenengan jadi imam dan yang satunya lagi monggo jenengan mawon. Nah, dengan kejadian tersebut kemudian muncullah argumen bahwa hal tersebut sudah menjadi adat orang NU. Nah, bagaimana untuk menanggapi hal tersebut, Yai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin di kitab Takriratus Sadidah, ya, siapa yang berhak menjadi imam? Itu ada kriteria-kriterianya. Ya, lalu ada perbedaan pendapat lagi, apakah imam itu lebih afdol daripada makmum? Ini juga beda pendapat. Jadi kalau mempersilahkan orang untuk jadi imam itu tidak isar bil kurob. Enggak. Apalagi kalau kamu mempersilahkan itu karena dia kiai, afqoh, lebih faqih ya toh. Lalu kemudian aura lebih waroi, lalu kemudian afsoh lebih fasih bacaannya. Ini bukan isar bil kurob, ya memang dia lebih berhak. Beda kalau soft awal tadi, orang yang dahulu itu punya hak di soft awal. Ya Mas, jadi posisi imam itu ada kriterianya. Kalau saya tahu bahwa orang itu enggak fasih bacaannya, ya mending aku maju jadi imam toh. Oh bacaannya orang genah. Kalau saya tahu bahwa dia lebih kiai dari saya, aku dewe ya pakai masa ana guruku kok malah aku jadi imam. Kalau itu enggak Mas, jadi tidak termasuk isar bil kurob karena tidak ada jaminan bahwa imam itu lebih afdol daripada makmum. Ya, ada pendapat yang begitu, tetapi ada pendapat yang beda. Karena apa? Karena imam itu ada kriterianya. Ada lagi? Monggo dari santri. Ini jam 1. Jam 1 kurang. Biasanya kalau jam 1 setelah pengen dangbar, pengen mam, terus tidur ya. Ya wis, sampai di sini aja Mas Harun. Nggih.
Yang akan datang ma'aujaba a'lamal amra ini bikhususi la yujibu ahwanahuma bi umumihi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngajian pada siang hari ini dan perkuliahan pada kali ini telah selesai. Untuk itu marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin wa doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Semoga senantiasa Allah meridhoi apa yang kita laksanakan pada siang hari dan senantiasa memberikan berkah dan juga manfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.